Bab 2741. Huff, kamu baik-baik saja. Rene yang ketakutan bergegas menghampiri Leon dengan cemas. Aku baik-baik saja. Leon mengangguk. Bagus. Rene mengamatinya dari atas ke bawah dan merasa rileks saat memastikan dia tidak terluka. Sementara itu, kedua lelaki tua itu tidak mengejar Leon. Salah satu pria itu menangkap Baki dan menyelamatkannya dari cengkeraman Leon untuk mencegah Leon menyakiti Baki lebih jauh atau menggunakannya sebagai sandera. Akhirnya aku selamat. Baki menghela napas lega. Aurelia dan Gaston juga merasa lega. Gaston dikalahkan oleh Leon dan hampir menderita cedera lebih lanjut akibat serangan Leon. Untungnya, kedua pria yang dibawanya segera bertindak. Mereka menangkis Leon dan berhasil menyelamatkan Baki, yang cukup beruntung mengingat situasi saat itu. Anak ini kuat, mengapa kita tidak biarkan saja ini berlalu? Kedua lelaki tua itu berkata sambil berpikir. Karena Leon sedang menggunakan energi spiritualnya, mereka berdua tidak dapat mendeteksi apapun dari Leon dan tidak dapat menebak di level mana Leon berada. Akan tetapi, karena Leon berhasil mengalahkan Gaston dan menghindari serangan mereka, ia pasti berada dalam kondisi semi mahakuasa atau lebih tinggi. Agar seseorang seusia Leon dapat mencapai kondisi semi mahakuasa, ia harus sangat berbakat dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Selain itu, Leon adalah pacar Rene dan mendapat dukungan dari keluarga Morrison. Jika semua aspek dipertimbangkan, mereka seharusnya tidak menyeberangi Leon. Oleh karena itu, para lelaki tua itu merasa bahwa yang terbaik adalah berhenti sebelum situasi memburuk lebih jauh untuk mencegah munculnya musuh yang kuat bagi Grimstones. Melanjutkan serangan tidak akan menguntungkan Grimstones dengan cara apapun, jadi mereka tidak melanjutkan serangan karena mereka tidak ingin memperburuk situasi. Biarkan ini berlalu. Tidak mungkin. Orang ini mematahkan kakiku. Tidak mungkin aku membiarkan ini berlalu. Baki berteriak kesal. Leon mempermalukannya di depan umum di toko dan sekarang kakinya patah, jadi tidak ada cara baginya untuk berdamai. Baki benar, kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Keluarga Grimstone punya reputasi yang harus dijunjung tinggi, kata Gaston dengan kejam. Novelbin mereka seharusnya bisa menangani Leon. Bukan hanya kaki Leon Baki yang terluka, tetapi ia juga melukai Gaston. Dia menginginkan sesuatu yang lain. 2742. Oh, baiklah kalau begitu. Kedua lelaki tua itu merasa pasrah karena Baki dan Gaston menolak menyerah. Akan tetapi, mereka hanyalah kerabat jauh keluarga Grimstone. Sementara itu, Baki dan Gaston adalah keturunan langsung dan calon pewaris keluarga. Karena mereka bertekad untuk menghukum Leon, para tua itu tidak dapat menentangnya. Paman, hancurkan bajingan kecil itu sekarang juga dan tunjukkan padanya apa artinya melawan Grimstone, perintah Gaston sambil menatap tajam ke arah Leon. Dia tahu bahwa Leon pasti berbakat untuk mencapai keadaan semi mahakuasa di usia yang begitu muda. Karena ia bermaksud melawan Leon, ia harus menghancurkan Leon dan menyembunyikan bakatnya. Jika tidak, Leon akan tumbuh menjadi ancaman besar bagi keluarga Grimstone. Ya, jawab orang tua itu. Tanpa ragu, mereka mulai mendekati Leon dari dua arah yang berbeda. Oh tidak, Rene memucat dan hatinya mencelos. Leon menunjukkan bahwa ia kemungkinan berada dalam keadaan semi mahakuasa dengan mengalahkan Gaston, tetapi keadaan mahakuasa merupakan penghalang yang sulit bagi semua seniman bela diri. Banyak seniman bela diri berbakat di generasi tua atau generasi kedua akan berjuang tanpa mencapai negara yang mahakuasa. Sudah merupakan suatu mukjizat bahwa Leon berhasil mencapai keadaan semi mahakuasa di usianya saat ini, jadi tidak mungkin dia bisa berada dalam keadaan mahakuasa. Sementara itu, kedua lelaki tua itu sama-sama dalam kondisi mahakuasa dan keduanya lebih kuat dari Gaston. Jika Leon berada di negara semi mahakuasa, dia bukanlah tandingan siapapun dari orang-orang ini, apalagi melawan dua dari mereka pada saat yang sama. Dengan pemikiran itu, dia panik dan khawatir akan keselamatan Leon. Baiklah, Huff, kau harus lari sekarang sebelum mereka menyerang. Selama kamu berlari sekarang, kamu seharusnya bisa lolos. Dia merendahkan suaranya dan mengingatkan Leon. Lari, itu tidak perlu. Jangan khawatir, Nona Morrison.
Mereka baru dalam keadaan mahakuasa awal dan tidak dapat berbuat banyak terhadap saya. Jangan khawatirkan aku. Leon menggelengkan kepalanya. Bab 2743. Lari. Jangan secepat ini. Gaston keliru mengira Leon sedang lari ketika ia mendengar percakapannya dengan Rene. Ekspresinya menjadi gelap dan dia memerintahkan kedua lelaki tua itu, "Paman, cepat lakukan ini sebelum anak itu kabur." "Baik, Pak, jangan coba-coba kabur. Bersiaplah untuk mati." Orang-orang tua itu mematuhi perintah Gaston dan masing-masing melancarkan serangan kuat ke Leon. Mereka berdua sependapat dengan Gaston. Leon terlalu berbakat dan memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih jauh di masa depan. Novelbin dalam keadaan normal, seseorang harus berteman dengan orang yang berbakat seperti itu atau membiarkannya begitu saja tanpa memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Karena Gaston dan Bucky bersikeras menjadikan Leon musuh mereka, para pria tua itu hanya bisa bekerja sama melawan Leon untuk menghancurkannya saat itu juga, dan secara aktif mencegahnya membalas dendam. "Huff, lari. Kau tidak akan bisa kabur kalau tidak lari sekarang." Rene panik ketika mereka melancarkan serangan dan dia mendorong Leon, mengisyaratkannya untuk lari. Namun, Leon tetap bergeming. "Tidak apa-apa. Sudah kubilang, itu tidak perlu. Minggir saja dan serahkan saja sampah-sampah ini padaku," kata Leon dengan tenang. Dengan keseluruhan kekuatannya yang mencapai tingkat mahakuasa tingkat lanjut, dia tidak takut terhadap dua seniman bela diri yang berada di tingkat mahakuasa awal. Namun, ia membutuhkan bantuan untuk menggunakan kekuatan penuhnya dengan Rene di sisinya. Oleh karena itu, dia dengan lembut mendorongnya ke belakang untuk mencegahnya terjebak dalam baku tembak. Dia kemudian berbalik dan membakar energi spiritualnya untuk menghadapi dua seniman bela diri di hadapannya. "Sombong sekali. Karena kau ingin mati, kami akan mengabulkan keinginanmu. Rasakan ini." Serangan bayangan. Kedua lelaki tua itu murka dengan sikap Leon dan masing-masing melancarkan jurus terkuat mereka. Sudah berakhir. Menyaksikan betapa dahsyatnya serangan para pria tua itu, Rene hancur. Awalnya dia ingin Leon melarikan diri tepat waktu dan tidak menyangka Leon akan menolak dan malah menghadapi musuh. Ini praktis bunuh diri. Seketika, dia dipenuhi kekhawatiran dan keputusasaan. Bab 2744. Kau yang meminta ini. Kau akan mati hari ini. Bertentangan dengan keputusasaan Rene, Gaston, Bucky, dan Aurelia mencibir dan menatap Leon seolah-olah dia sudah mati. Mereka semua menyimpulkan bahwa Leon berada dalam keadaan semi-mahakuasa. Jika dia mendengarkan Rene dan berlari tepat waktu, dia mungkin bisa selamat. Akan tetapi, dia terlalu sombong untuk menerima nasihatnya dan bersikeras untuk bertarung. Tampaknya hal itu bodoh dan mereka bertiga tidak mengira dia bisa menang karena itu tidak realistis. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Leon pasti akan binasa dan itu tampaknya menjadi satu-satunya kemungkinan. Akan tetapi, sebelum mereka dapat sepenuhnya memuaskan fantasi mereka, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka sampai ke akar-akarnya. "Ayo lakukan itu." Badai hancur. Ejek Leon. Dia melangkah maju dan merentangkan kedua lengannya untuk melancarkan teknik terkuatnya, Hurricane Break. Novelbin aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, sebelum bergabung menjadi badai dahsyat yang menyerang kedua pria tua itu. Karena Hurricane Break merupakan serangan jarak jauh, ia memiliki kekuatan sumber energi potensial kecil dan dapat menghancurkan apapun di depannya. Para pria lanjut usia bukan satu-satunya yang menjadi sasaran. Bahkan Gaston, Bucky, dan Aurelia terjebak di tengahnya. Apa-apaan ini? Kedua lelaki tua itu tercengang. Mereka mengira Leon hanya dalam kondisi semi-mahakuasa dan tidak berpikir Leon akan punya peluang melawan mereka. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang seperti Leon dapat melancarkan serangan sekuat itu. Hurricane Break melampaui Shadow Strike sejauh bermil-mil dan keduanya tak berdaya di hadapannya. Mereka langsung mencoba menghindar dan melarikan diri, tetapi jangkauan Hurricane Break terlalu luas dan mereka tidak bisa melarikan diri. Segera setelah itu, Hurricane Break menyerang 3 orang di belakang pria tua itu. Gaston dan 2 orang lainnya tidak punya waktu untuk berlari dan juga terpental.
Para pria lanjut usia menerima sebagian besar pukulan dan menderita luka terburuk. Sebagai perbandingan, Gaston, Bucky, dan Aurelia jauh lebih baik. Meski begitu, mereka semua menderita tingkat cedera internal yang berbeda-beda dan kesulitan untuk bangkit dari tanah. Bab 2745. Tidak mungkin. Rene menggosok matanya karena tidak percaya. Dia mengira Leon ditakdirkan binasa karena menghadapi dua seniman bela diri di negara yang maha kuasa. Yang membuatnya bingung, dia salah besar. Leon tidak hanya selamat, ia mengalahkan kedua pria tua itu dengan satu pukulan dan serangannya bahkan berhasil melukai Gaston, Bucky, dan Aurelia yang berdiri di belakang. Itu begitu surrealis hingga dia terguncang sampai ke tulang belulangnya. Sialan, kok bisa begini? Gaston dan yang lainnya terguncang oleh kekuatan Hurricane Break, dan hati mereka mencelos. Mereka semua berasumsi bahwa Leon hanya dalam kondisi semi-maha kuasa. Karena kedua lelaki tua itu berada di negara maha kuasa dan Leon kalah jumlah, mereka berasumsi bahwa mengalahkannya akan mudah. Mereka bahkan berencana menghancurkannya untuk mengubur bakatnya di dalam buayan. Namun, kenyataan memberikan tamparan keras kepada mereka. Leon mengalahkan dua seniman bela diri dengan satu serangan dan akibat serangan itu cukup kuat untuk melukai semua orang. Itu tidak dapat dipercaya dan berdasarkan kekuatan Hurricane Break, Leon tidak mungkin berada dalam keadaan semi-maha kuasa dan dia kemungkinan besar berada dalam keadaan maha kuasa, bahkan mencapai keadaan maha kuasa menengah. Seketika, mereka menyadari bahwa Leon jauh lebih tangguh daripada yang mereka bayangkan dan mereka terlalu sombong untuk mengakuinya. Leon menghela napas setelah mengalahkan yang lainnya. Hurricane Break adalah serangannya yang terkuat dan menyedot sebagian besar energi spiritualnya. Novelbin setelah mengerahkan kekuatan penuhnya, dia menghabiskan setidaknya setengah energi spiritualnya. Ini menambah energi spiritual yang digunakannya untuk melawan Gaston dan Bucky. Bahkan untuk seseorang sekuat dirinya, dia mulai merasa lelah. Untungnya, Hurricane Break tidak mengecewakan dan mengalahkan mereka semua dalam sekejap, jadi dia merasa lega. Keren banget, Huff, kamu hebat. Rene tersadar dari keterkejutan awalnya dan sangat gembira. Dia bergegas ke sisi Leon dengan ekspresi gembira. Terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkannya, dia sangat terkesan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Huff adalah Leon. Dia selalu penasaran tentang Leon dan terkesan dengan bakatnya. Pada saat ini, selain Leon, dia juga mulai mengagumi Huff. Bab 2746. Bagaimana Rene bisa punya pacar sekuat itu? Aku nggak terima. Aurelia menutupi dadanya dan melotot kesal ke arah Rene dan Leon. Dia berulang kali merendahkan Huff karena dia mengira Huff adalah pacar Rene dan berasumsi bahwa Huff hanyalah seorang wakil presiden rendahan. Dia berpikir bahwa Huff tidak bisa dibandingkan dengan pacarnya, Bucky, dan ingin mempermalukan Rene dengan menggunakan Huff sebagai alasan. Namun, rencananya tidak berhasil. Huff bukan saja sangat kaya dan mempermalukan mereka di toko batu giok, tetapi ia juga seorang seniman bela diri yang sangat kuat, bahkan Gaston dan dua seniman bela diri lain dalam kondisi maha kuasa tidak sebanding dengannya. Tidak pernah terdengar orang seusia Lon mampu mencapai tingkat prestasi setinggi itu dan baginya, langit adalah batasnya. Novelbin bukanlah suatu hal yang berlebihan jika Huff melampaui Bucky dalam segala aspek yang mungkin dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat dibandingkan dengannya di seluruh Sky County. Sayangnya, sosok yang tangguh itu ternyata adalah pacar musuh bebuyutannya, Rene. Seketika, dia merasa hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa orang ini manusia? Ekspresi Bucky menjadi gelap. Dia mengira Huff hanyalah seorang wakil presiden rendahan. Karena dia pernah mengejar Rene, dia cemburu karena Huff berhasil memenangkan Rene dan berulang kali mencoba menjatuhkan Huff. Akan tetapi, ketika konflik meningkat, ia menyadari bahwa Huff berada dalam keadaan maha kuasa dan melampauinya dalam segala aspek. Seketika itu juga, dia menyesal telah menentang Huff. Kalau dia tahu Huff sekuat ini, dia tidak akan berani melawannya dan akhirnya kalah bersama keluarganya. Gaston dan kedua lelaki tua itu pun hancur. Orang-orang tua itu pernah memperingatkan Gaston untuk berhenti dan tidak menjadikan Huff musuh mereka,
namun dia menolak mendengarkan alasan dan bersikeras melawan Huff. Dunia seniman bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya. Kalau Leon bisa mencapai keadaan maha kuasa di usianya sekarang, bakatnya tidak akan pernah terdengar. Sungguh bodoh perbuatannya dan dia menyesali perbuatannya. Namun, sudah terlambat. Bab 2747. Sementara Gaston dan Grimstone menyesali tindakan mereka, sebuah seringai terdengar. Sungguh mengesankan. Felton melangkah maju bersama dua pria tua berwajah garang, lengannya dibalut perban tebal. Meskipun toko batu giok itu terletak di sudut yang agak terpencil dan tidak banyak orang karena masih pagi, pertarungan antara Leon dan Grimstone menarik perhatian banyak pejalan kaki. Banyak yang berhenti di tengah jalan untuk menyaksikannya dari jauh, mati-matian mencoba mencari tahu apa yang tengah terjadi. Felton juga ada di antara mereka. Dia sedang ada urusan yang harus diurus dan tiba-tiba datang ke tempat kejadian. Ketika dia melihat bagaimana Leon berhasil mengalahkan dua seniman bela diri di negara yang maha kuasa, dia tidak dapat menahan diri untuk melangkah keluar dari kerumunan. Felton tutup. Ekspresi Leon menjadi gelap. Dia pernah berkonflik dengan Felton di rumah Jackson. Setelah itu, Felton dan bos Barat mengirim pembunuh untuk menyergapnya di hotel, yang semakin memperdalam dendam di antara mereka. Oleh karena itu, Leon tidak melihat alasan untuk bersikap sopan terhadap Felton. Huff, aku nggak ngangka bakal ketemu kamu lagi secepat ini. Oh tunggu, seharusnya aku nggak manggil kamu Huff. Aku seharusnya memanggilmu Leon. Benar begitu, Ketua Wolf. Kata Felton sambil mengejek. Apa? Leon dan Rene terkejut, terutama Rene. Felton, apa yang kau bicarakan? Dia Huff, bukan Leon. Katanya bingung. Aku tidak bercanda, Rene, kamu tidak tahu ini. Orang ini bukan wakil presiden Sinchen Group, Huff. Dia adalah ketuanya, Leon Wolf. Felton mencemooh. Meskipun dia mendengar dari bos selatan bahwa Huff kemungkinan adalah Leon, bos selatan tidak melihat Huff secara langsung dan itu semua hanya spekulasi. Akan tetapi, setelah menyaksikan Huff mengalahkan dua seniman bela diri di alam maha kuasa, Felton dapat mengetahui bahwa Leon setidaknya berada di alam maha kuasa. Selain Leon, tidak ada jenius lain di grup Sinchen. Oleh karena itu, Felton yakin bahwa Huff adalah ketua, Leon. Dia sengaja mengungkap Leon di depan umum untuk menguji teorinya dan melihat apakah dia benar. Felton, maksudmu dia Leon? Apa aku benar? Rene tak percaya apa yang didengarnya dan ternganga tak percaya pada Leon. Felton, bagaimana kau tahu identitasku? Leon pun ikut terkejut. Hugo adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa dia adalah Leon, jadi dia tidak tahu bagaimana Felton mengetahuinya dan sangat terkejut. Bab 2748. Huff, apa kau Leon Wolf? Rene tercengang. Pertanyaan Huff secara tidak langsung menegaskan bahwa dia adalah Leon. Di tengah keterkejutannya, segalanya tampak masuk akal sekarang. Huff adalah pahlawan misterius yang selama ini ingin ia temui. Ya, aku Leon, kata Leon canggung. Karena Felton telah mengungkap identitasnya, dia tidak melihat ada gunanya berbohong dan mengakuinya. Dia menggunakan nama Huff di depan Rene dan dia menghindari topik itu setiap kali Rene bertanya tentang Leon. Jadi dia menipu Rene selama ini dan dia merasa sedikit canggung tentang hal itu. Aku mengerti. Pantas saja kau begitu hebat. Seharusnya aku tahu kau Leon. Kata Rene. Dia cukup bingung bagaimana seorang wakil presiden bisa mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar untuk membeli tanaman herbal dan batu giok. Selain itu, kekuatannya tidak terukur, dan bahkan Gaston dan anak buahnya tidak sebanding dengan Leon. Setelah mengetahui bahwa Huff adalah Leon, ketua Sinchen Group, kesadaran muncul dalam dirinya dan dia akhirnya menyadari mengapa dia begitu tangguh. Dia cukup tidak senang karena dia menyembunyikan identitasnya. Namun, dia cukup penasaran tentang Leon. Karena mengagumi bakat dan kekuatannya, dia selalu ingin bertemu Leon. Seketika itu juga, dia tidak dapat memutuskan apakah dia harus gembira atau marah atas tipuannya. Jadi dia menatapnya dengan pandangan yang bertentangan. Jadi kau Leon. Felton mencibir dingin. Felton, bagaimana kau tahu aku Leon? Siapa yang memberitahumu? Leon memelototi Felton dengan dingin.
Baiklah, Felton langsung terdiam. Dia mengetahui jati diri Leon yang sebenarnya dari Bos Selatan. Akan tetapi, Bos Selatan saat ini sedang dicari oleh Korps Naga dan dia tidak mungkin menyebut Bos Selatan di depan Leon. Mungkinkah begitu? Leon menyadari hal itu ketika melihat raut ragu di wajah Felton. Shinshin Group baru saja mulai beroperasi di wilayah selatan dan namanya hampir tidak terdengar di wilayah barat. Selain Hugo, tidak banyak yang tahu tentang dia dan grup Shinshin. Ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Sepertinya tebakanku benar. Leon menyipitkan matanya tajam. Dia sudah lama curiga bahwa Bos Selatan ada hubungannya dengan Bos Barat. Bos Selatan kemungkinan besar bersembunyi bersama para Vermeer. Ini adalah berita bagus bagi Leon karena dia sekarang tahu di mana harus mencari Bos Selatan. Benar baginya untuk meminta Tuan Orpwood mengawasi keluarga Vermeers. Bab 2749. Tuan Grimstone, kenapa Anda masih berdiri di sana? Felton sedang tidak ingin mengobrol dengan Leon dan memanfaatkan momen Leon yang sedang berpikir untuk mengedipkan mata pada keluarga Grimstone. Meskipun keluarga Vermeer dan Grimstone tidak dekat, musuh dari musuh adalah teman. Felton menolak membiarkan Leon memamerkan kekuatannya dan maju ke depan tepat pada waktunya untuk menimbulkan masalah bagi Leon. Membantu keluarga Grimstone mungkin terbukti berguna pada suatu saat nanti. Oh, tentu. Keluarga Grimstone tersadar dan setelah beristirahat sejenak, mereka merasa sedikit lebih baik. Mereka berusaha menahan rasa sakit dan terlatih-tatih untuk bangkit. Ayo pergi, kata Gaston. Kedua seniman bela diri yang hebat itu mencengkeram lengan Bucky dan Aurelia, sebelum melesat pergi untuk mencegah Leon mengejar mereka. Lari, jangan secepat ini. Leon menyipitkan matanya dengan dingin. Meskipun dia melukai Grimstones dengan hurricane break sebelumnya, kesombongan mereka memprovokasi dia. Dia tidak mendapat kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Felton terlibat, tetapi tidak ada cara baginya untuk membiarkan mereka lolos. Leon melangkah maju dan bersiap mengejar Grimstone. Rasul-rasul, hentikan dia. Felton bereaksi cepat dan memerintahkan kedua pria tua itu untuk mengikutinya. Kekuatan mereka cukup untuk menembus pertahanan cermin penguasa. Dia kemudian dipaksa mundur ke tempatnya berdiri. Bab 2750. Felton, apakah kau begitu bertekad menjadikanku musuhmu? Tanya Leon dingin. Dia belum menemukan waktu untuk membalas ketika Bos Barat dan Felton mengirim seseorang ke hotel untuk menyerangnya. Kini, tindakan Felton makin meningkat dan dia menimbulkan masalah bagi Leon dengan cara apapun yang dia bisa. Itu benar-benar keterlaluan dan Leon mulai menunjukkan niat jahat terhadap Felton. Memangnya kenapa kalau aku begitu? Felton mengangkat sebelah alisnya dengan bangga. Baiklah, Anda yang meminta ini. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayo kita selesaikan masalah kita. Leon tertawa marah, murka dengan sikap Felton. Seolah kau bisa melakukan apa saja padaku. Lelucon apa ini? Leon, kau mungkin kuat dan tak tertandingi di generasi muda, tapi para rasul bersamaku sama-sama berada di tingkat mahakuasa menengah. Aku penasaran bagaimana kau akan melawan mereka. Felton mencibir. Dia melihat pertarungan antara Leon dan Grimstones dan tahu bahwa Leon kemungkinan berada dalam keadaan mahakuasa, yang berarti Leon adalah lawan yang tangguh. Syukurlah, dua orang pria yang dibawanya adalah dua dari 5 rasul yang bekerja untuk Bos Barat dan mereka berdua berada dalam kondisi mahakuasa menengah. Dengan kekuatan mereka, Leon tidak akan mampu mengalahkannya kecuali dia sudah berada dalam keadaan mahakuasa tingkat lanjut. Di seluruh Sky County, bahkan seniman bela diri terkuat seperti Caleb dan Weston Boss paling banyak berada di negara mahakuasa tingkat lanjut, dengan orang-orang di wilayah tengah menjadi satu-satunya pengecualian. Leon bahkan belum berusia 30 tahun dan Felton tidak berpikir bahwa ia dapat mencapai keadaan mahakuasa tingkat lanjut. Tidak realistis untuk berpikir Leon mampu mencapai hal seperti itu karena jika itu benar, dia tidak akan ada tandingannya. Oleh karena itu, Leon kemungkinan hanya berada dalam keadaan mahakuasa awal dan tidak mungkin berada dalam keadaan mahakuasa menengah. Tuan, itu mungkin tidak pantas. Namun, tampaknya itulah yang sebenarnya terjadi. Felton kebetulan bertemu Leon dan keduanya langsung terlibat konflik.
Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengingatkan Felton dengan harapan ia akan melupakannya.